Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pertama, industri yang mengambil langkah signifikansi dalam pengembangan EBT. Kedua, contoh perusahaan yang mengembangkan di bidang EBT. Yang ketiga, pengembangan EBT. Yang keempat, contoh proyek EBT, teknologi yang digunakan, dan cara pendistribusian serta pemanfaatan EBT. Itulah tadi topik yang akan kami bahas pada hari ini. Saya Reza Ainur Rahmas sebagai moderator bersama teman-teman saya yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Kepada pemateri dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Monika Putri dengan NPM 46. Berikut adalah beberapa industri yang telah mengambil langkah signifikan dalam pembuatan EBT. Pertama, industri energi, perusahaan minyak dan gas. Banyak perusahaan energi besar telah mulai berinvestasi dalam proyek EBT seperti energi surya, angin, dan panas bumi untuk diversifikasi bisnis dan mengurangi ketergantungan pada fosil. Produsen panel surya, industri ini terus berkembang pesat dengan inovasi dalam teknologi panel surya yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Pembuatan turbin angin, perusahaan-perusahaan yang memproduksi turbin angin juga mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya permintaan akan energi angin. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yolanda Ardianti dengan NPM S1 G023052. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Yang kedua ada industri otomotif, produsen mobil listrik. Industri otomotif telah mengalami transformasi besar dengan munculnya mobil listrik. Perusahaan-perusahaan seperti Tesla, Nissan, dan Volkswagen telah memimpin dalam pengembangan kendaraan listrik. Yang kedua, produsen baterai. Baterai adalah komponen kunci dalam kendaraan listrik. Industri baterai terus berinovasi untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi biaya produksi baterai. Yang ketiga, ada industri utilitas. Yang pertama ada perusahaan listrik. Perusahaan listrik banyak yang berinvestasi dalam pembangkit listrik, tenaga surya, angin, dan hidro untuk memenuhi permintaan listrik yang terus meningkatkan dan mengurangi emisi karbon. Yang keempat ada industri manufaktur. Yang pertama ada perusahaan elektronik. Industri elektronik menggunakan energi surya untuk mengoperasikan pabrik dan mengurangi jejak karbon mereka. Yang kedua ada perusahaan bahan bangunan. Beberapa perusahaan bangunan mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan seperti panel surya yang terintegrasi dengan bahan bangunan. Yang kelima ada industri teknologi. Perusahaan teknologi informasi, perusahaan teknologi mengembangkan perangkat lunak dan platform untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Janiar Ismail Markori dengan NPM E1G023042. Selanjutnya perusahaan PT Adaro Energi Tbk. PT Adaro Energi Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan pertambangan batubara terbesar di Indonesia. Kisah perjalanan perusahaan ini dimulai pada dekade 1970-an oleh Enadisma. Ketika pemerintah Indonesia membagi wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan menjadi beberapa blok konsesi batubara. Dan secara resmi didirikan pada 2004, kantor pusat Jakarta, Indonesia. Industri, energi dan sumber daya, produk utama batubara, energi terbarukan. Visi menjadi perusahaan energi yang terintegrasi terkemuka di Asia Tenggara. Misi yang pertama, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang kedua, memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Yang ketiga, menerapkan praktis bisnis yang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rashid Ridho dengan NPM 60. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang mengenai PT Adaro Energi Indonesia yang telah sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya di sini saya akan menjawab 2 poin, yakni sejak kapan PT Adaro mengembangkan EBT, energi baru terbarukan, dan apa saja proyek-proyek yang telah terlaksana. Ya, kita ketahui bersama PT Adaro Energi merupakan PT yang pada mulanya bergerak pada pertambangan batubara.
Namun seiring berjalannya waktu, tentu batubara memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan. Oleh karena itu, sejak tahun 2018 dan 2016, PT Adaro berfokus pada energi baru terbarukan, khususnya pada bidang kelistrikan. Walaupun terbilang masih baru, namun perusahaan ini fokus pada proyek-proyek seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu PLTB, dan pembangkit hidro. Dengan proyek PLTB berkapasitas 75 MW di Kalimantan Selatan sebagai salah satu inisiatif utama, Adaro juga menargetkan untuk meningkatkan kontribusi pendapatan dari EBT hingga 50% pada tahun 2023 dan mengurangi ketergantungan batubara pada batubara di Indonesia. Kita ketahui bersama bagaimana target dari tahun 2024 ini Indonesia memiliki pendapatan dari bidang EBT yaitu sebesar 19,46%. Dan selanjutnya pada 2025 Indonesia menargetkan pendapatan EBT dari bidang EBT itu sendiri sebanyak 23%, dan PT Adaro Energi Indonesia ini tak luput ikut berkontribusi dalam peningkatan yang cukup signifikan pendapatan negara dari bidang energi baru terbarukan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dendra Dwi Kurniawan. Dengan FM 58 saya akan meneruskan materi tentang secara umum proses pengembangan EBT yang dilakukan oleh Adaro melibatkan beberapa tahapan antara lain. 1. Identifikasi potensi. Studi kekayaan. Adaro melakukan studi kelayakan untuk mengidentifikasi lokasi yang memiliki potensi sumber daya EBT yang memadai, seperti potensi angin, matahari, dan hidro. Analisis teknik dan finansial. Setelah lokasi potensial ditemukan, dilakukan analisis teknis dan finansial untuk menilai kelayakan proyek yang dari segi teknis, ekonomi, dan lingkungan. 2. Perencanaan dan pengembangan. Perencanaan proyek. Setelah studi kelayakan selesai, Adaro akan menyusun rencana proyek yang detail, termasuk desain pembangkit, pemilihan teknologi, dan perkiraan biaya. Pengurus perizinan. Adaro akan mengurus seluruh perizinan yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan pembangkitan EBT, termasuk izin lingkungan dan izin pembangunan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Meldiansah dengan NPM S1G 023044. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu 3. Pembangunan. Pemilihan kontraktor. Adaro akan memilih kontraktor yang berpengalaman untuk membangun pembangkit EBT sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Yang kedua, konstruksi. Proses konstruksi akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dengan memperhatikan aspek keselamatan dalam lingkungan. 4. Operasi dan pemeliharaan. Yang pertama itu pengoperasian. Setelah pembangkit selesai dibangun, Adaro akan mengoperasikan pembangkit tersebut untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, pemeliharaan. Adaro akan melakukan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan pembangkit beroperasi dengan efisien dan andal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Ardinov dengan NPM E123048. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh proyek EBT Adaro. Pembangkit listrik tenaga bayu PLTB. Adaro telah mengembangkan beberapa proyek PLTB. Salah satunya adalah PLTB Tanah Laut di Kalimantan Selatan. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air atau disebut juga dengan PLTA. Adaro juga memiliki proyek PLTA Mentarang Induk di Kalimantan Utara yang merupakan salah satu PLTA terbesar di Indonesia. Selanjutnya, teknologi EBT yang digunakan Adaro. Yang pertama, teknologi hidroelektrik.
Andaro menggunakan teknologi hidroelektrik untuk memanfaatkan energi air untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, teknologi panel surya. Andaro mengembangkan teknologi panel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Yang ketiga, teknologi turbin angin. Andaro juga menggunakan teknologi turbin angin untuk memanfaatkan energi angin dan mengubahnya menjadi energi listrik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya sebelumnya dengan NPM 08. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pendistribusian EBT yang dihasilkan. Yang pertama itu ada pengembangan infrastruktur pembangkit listrik. Adaro membangun pembangkit listrik berbasis EBT seperti pembangkit tenaga air dan tenaga surya untuk menghasilkan listrik yang dapat didistribusikan ke jaringan listrik nasional. Terus ada jaringan distribusi. Perusahaan bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta untuk mengembangkan jaringan distribusi yang efisien. Selanjutnya yang kedua itu ada kemitraan strategis. Adaro menjalin kemitraan dengan perusahaan lain untuk memperluas kapasitas dan jangkauan distribusi EBT, termasuk penyediaan teknologi dari investasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada pemasaran dan penjualan. Energi yang dihasilkan dari EBT dipasarkan kepada konsumen, baik itu industri maupun rumah tangga melalui kontrak jangka panjang dan penjualan spot. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yordan Hasan Stanggang, NPM S1G 023050. Baik, saya lanjut dari materi teman saya. Pemanfaatan EBT. Pertama, pembangkit listrik. EBT digunakan untuk menghasilkan listrik yang kemudian disuplai ke jaringan listrik nasional, mendukung kebutuhan energi masyarakat dan industri. 2. Dukungan terhadap kebijakan energi nasional. Dengan memproduksi EBT, Adaro berkontribusi pada target pemerintah Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. 3. Inisiatif berkelanjutan. EBT yang dihasilkan juga mendukung inisiatif perusahaan untuk beralih ke praktik ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon sejalan dengan komitmen berkelanjutan Adaro. 4. Diversifikasi sumber energi. Pemanfaatan EBT membantu Adaro dalam diversifikasi portofolio energi, sehingga mengurangi risiko terkait fluktuasi harga batubara dan meningkatkan ketahanan energi perusahaan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Nah, dari topik yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang sangat baik digunakan dalam jangka panjang. Penggunaan energi ini sudah mulai digunakan cukup lama, terbukti diterapkan energi ini pada industri energi itu sendiri, otomotif, manufaktur, teknologi, dan lain-lainnya. Salah satu perusahaan di Indonesia yang menggunakan energi baru terbarukan ialah PT Adaro, yang merupakan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia. Namun, pada tahun 2018 hingga 2019, perusahaan mulai berfokus pada industri energi EBT, yaitu mengembangkan proyek-proyek seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu, dan pembangkit listrik hidro. Nah, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita semuanya. Terima kasih atas atensinya teman-teman semuanya dan dosen pengampu mata kuliah mesin peralatan industri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.